Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat apa enggak ini? Ayo. Masih semangat ya. Baik. Pembelajaran akan segera mulai. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Screen aja. Saya akan screen udah bisa. Iya, Bro. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pertemuan pada siang hari ini. Untuk pertemuan kemarin, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Betul sekali, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada yang masih ingat nilai apa saja yang terkandung di dalam teks cerita sejarah? Nilai budaya, nilai moral, nilai sosial, nilai estetik. Sekali. Terima kasih Mbak Putri dan Alfilia. Baik. Pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Ini ada yang sudah tahu? Ada berapa kebahasaan di dalam teks cerita sejarah Indonesia? Apa saja? Ada yang sudah tahu? Oke, saya akan screen. Boleh usaha. Baik, saya akan screen ya. Ada 7. Baik, Bapak akan meng-share screen ya materi pada siang hari ini tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Siapa tadi? Jiha ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Jia, betul sekali jawabannya. Pada paragraf 1, setelah masuk ke dalam kata urutan waktu atau kronologis temporal, karena kronologis temporal meliputi sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Kemudian, ayo Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membaca paragraf kedua. Mbak Igidia, coba baca paragraf kedua. Iya. Akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Telah menikah dengan seorang putri dari Melayu. Belum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perbuatan kekuasaan kelak. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Higidia. Coba dari kalian ada yang tahu teks kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 2? Ada yang bisa menjawab?
Ada yang tahu anak-anak pada paragraf 2 terdapat kaidah kebahasaan apa? Konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contoh kalimatnya mana? Sebelum puteri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Katanya yaitu sebelum dan udah sebelum. Baik, betul sekali. Tadi yang menjawab siapa, Mbak Seni ya? Seni. Mungkin ada yang mau menambahkan kaidah kebahasaan apalagi yang terkandung di dalam paragraf 2? Menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif. Di situ menunjukkan bahwa Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Nggak tahu salah apa benar, Pak. Makasih. Coba diulang lagi, tadi masuk ke dalam apa? Kaidah kebahasaan apa? Menggunakan kata-kata sifat deskripsi, menggambarkan bahwa dia sudah menikahi dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Saya ingin tertawa. Udah itu Maaf aja. ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha menjawab. Untuk jawabannya kurang tepat ya, Mbak ya. Tapi nggak apa-apa, sudah berani menjawab. Bapak akan beri nilai plus kepada Mbak siapa tadi, Mbak Retno ya? Iya, Pak. Gue siapa ya? Sing gue yuk. Baik, untuk paragraf selanjutnya siapa yang ingin membacanya? Dari tadi kan yang membaca dan menjawab kan perempuan. Coba anak laki-lakinya mana suaranya? Bapak akan menunjuk ya. Coba kalian baca sebentar. Coba Mas Firdo Aksa bisa membaca paragraf 3 pada novel Kemelut di Majapahit. Halo Mas Firdo. Baik, nampaknya Mas Firdo tidak ada ya. Bapak akan menunjuk yang lainnya. Coba Mas Akbar Nur Aji bisa membaca paragraf 3. Halo Mas Akbar Aji. Baik, nampaknya tidak ada yang mau membaca paragraf 3. Langsung saja ya anak-anak. Kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 3?
sebutkan nggak apa-apa, menjelaskan juga lebih baik. Kan ada yang bisa. Halo anak-anak. Halo, Pak. Ayo, ada yang tahu kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 3? Sebutkan enggak apa-apa. Nanti yang bisa menjawab akan Bapak kasih nilai tambahan. Dapat kerja material yaitu pada kalimat Sang Prabu sangat mencintai istri termuda. Mohon maaf ya Mbak, untuk tadi Mbak siapa yang menjawab? Putri Nurul. Ya, Mbak Putri Nurul. Kenapa Mbak Nurul memilih mencintai masuk ke dalam kaidah kebahasaan material? Kenapa Mbak? Karena tindakan itu Untuk mencintai di dalam teks ini itu tidak menunjukkan tindakan, namun menunjukkan merupakan ungkapan perasaan seseorang. Jadi untuk mencintai dalam kalimat ini tidak bisa masuk ke dalam material, gitu Mbak. Tapi tidak apa-apa, sudah berusaha menjawab. Ayo, siapa lagi yang bisa menemukan kaidah kebahasaan di dalam paragraf 3? Ini saya mau menjawab itu menggunakan itu Santai-santai, satu-satu. Siapa dulu Mbak Rita dulu, yuk. Halo, silahkan yang mau menjawab. Tadi Mbak Retno kayaknya. Mbak Putri dulu, Pak, nggak apa-apa. Saya mau menjawab tapi salah lagi ya. Ya sudah, silakan Mbak Putri mau menjawab. Bermakna lampau, kalimatnya terjadi pada akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Coba diulangi lagi Mbak, suaranya agak tidak jelas ya. Terdapat kalimat bermakna lampau, yaitu akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Terima kasih Mbak Putri ya. Untuk jawabannya masih kurang tepat karena sebentar Mbak. Untuk jawabannya dari Mbak Putri betul sekali. Yang menunjukkan kalimat lampau, kata lampau mana ya Mbak ya? Bisa menunjukkan? Datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu. Ya, baik, betul sekali jawaban dari Mbak siapa Putri ya. Bapak akan memberikan nilai tambahan kepada Mbak Putri. Coba yuk sekarang satu lagi yuk. Unsur kebahasaan apa yang terkandung dalam paragraf 3 ini? Satu lagi. Ini saya jawab menggunakan Bisa diulangi Mbak Retno?
Halo Mbak Retno, mau menjawab? Iya. Ya, Tapi silakan. saya menjawabnya kayak tadi, Pak. Ini salah apa benar ya? Ya, enggak apa-apa, yuk saling sharing-sharing. Kita Kan ini berdiskusi. menggambarkan tokoh yang menggunakan kata-kata deskriptif. Di paragraf ketiga, kalimat pertama mendeskripsikan tokoh. Keempat orang putri itu adalah Diah Tribunan yang menjadi permaisuri. Yang kedua, Diah Indra Duhita. Ketiga adalah Diah Jaya Indra Dewi dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Padmi yang berarti terkasih karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Salah lagi ya, Pak? Nah, tadi masuk ke dalam apa? Mbak, lupa. Kaidah kebahasaan yang ketujuh untuk menggambarkan tokoh. Capek kalau salah terus ya, Pak? Sebentar Bapak cek dulu. Mohon maaf Mbak Retno ya, kita tadi belum kan kita tadi belum sampai membahas pada kaidah kebahasaan tersebut. Kita tadi belajar sampai dialog itu untuk Ya sudah. ya enggak apa-apa, yang penting sudah berani, tetap Bapak kasih nilai plus kok karena sudah berani menyampaikan pendapat gitu. Untuk materi yang untuk materi yang Mbak Retno tadi sampaikan itu akan Bapak bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Apa ada yang masih belum paham gitu? Udah. Ya, sudah paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Iya, dikit, Pak. Ya, kalian semangat belajar ya anak-anak ya, biar bisa menjadi generasi bangsa yang membanggakan orang tua, membanggakan bangsa. Baik, pertemuan pada siang hari ini Bapak akhiri. Kalian di rumah tetap belajar ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian, dan semoga kalian bisa menjadi generasi bangsa yang baik. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian bisa keluar. Apa masih ingin di sini?